Dan nama saya Darin Damani dari kelas PSKM 24A dengan NIM 4243510001. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi laki-laki. Alat reproduksi pria terdiri dari alat kelamin luar, penis, testis, dan skrotum, dan bagian dalam termasuk kelenjar, prostat, pars deferens, dan uretra. Nah, di sini ada gambarnya. Baru di sini ada sistem produksi pria terdiri dari organ internal dan eksternal. Organ internal terdiri dari pars deferens, saluran panjang yang tebal yang mengangkut sperma dari epididymis ke rongga panggul. Yang kedua itu fascicula deminalis, saluran yang menghasilkan cairan fruktosa untuk memberikan energi pada sperma. Yang ketiga saluran edukasi. Yang empat saluran kemih. Yang kelima kelenjar prostat, organ yang memberikan cairan tambahan yang memastikan sperma tetap sehat dan ejakulasi. Yang keenam kelenjar bulbourehar, sepasang kelenjar kecil yang mengekskresikan mukus bening untuk menetralkan urin asam dalam uretra. Organ eksternal terdiri dari penis, organ yang berfungsi sebagai jalan keluar urine dan sperma. Skrotum, kantong kulit untuk membungkus testis yang berfungsi sebagai pengatur suhu testis. Testis, organ berbentuk telur untuk berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. Sini ada videonya, mari kita tonton. Mulai bagian luar, yaitu penis. Kita tahu, penis merupakan organ untuk berhubungan seksual. Penis dapat mengalami pembesaran yang disebut dengan ereksi, dan dapat mengeluarkan sperma dan cairan mani yang disebut ejakulasi. Walaupun dari luar terlihat simpel, namun pada bagian dalam organ ini terdiri dari banyak bagian dan mempunyai fungsi penting. Penis dibungkus oleh kulit luar yang disebut foreskin atau prepucium. Pada saat akan memasuki masa remaja, kulit pembungkus bagian kepala penis ini akan dibuang yang disebut proses sirkumsisi atau disunat. Ayo, adik sudah disunat belum? Tujuan sunat adalah mencegah penumpukan kotoran di daerah kepala penis. Dalam penis terdapat satu saluran uretra. Nah, saluran ini untuk mengeluarkan sperma dan mengeluarkan urin. Tetapi, pengeluaran urin dan sperma ini tidak akan terjadi bersamaan karena sudah diatur sedemikian rupa oleh tubuh kita. Keren kan? Oh iya, tidak lupa juga ada skrotum dan testis. Apa itu ya? Nah, skrotum adalah kulit pembungkus luar yang berfungsi mengatur suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Sedangkan testis berada di dalam skrotum terdiri dari dua buah berbentuk bulat. Lalu, apa fungsi dari testis ini? Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan memproduksi hormon seksual, yaitu testosteron. Produksi sperma dimulai saat masa pubertas, biasanya di kisaran usia 11 hingga 15 tahun. Jadi, apakah sperma dari testis ini selalu dalam keadaan matang? Jawabannya, belum. Ada organ yang bernama epididymis, di mana ada dua, merupakan tempat untuk pematangan sperma. Selain itu, berfungsi untuk tempat penyimpanan sementara sebelum sperma dikeluarkan. Selanjutnya adalah dua buah vas deferentia. Fungsi organ ini adalah tempat transport atau jalan sperma, yang nanti juga melewati ejaculatory ductus untuk mengantarkan sperma ke penis, dan kemudian dikeluarkan atau biasa kita sebut dengan ejakulasi. Terakhir nih, ada 3 kelenjar dalam sistem reproduksi laki-laki loh. Ada 2 buah seminal testikos yang fungsinya untuk menghasilkan energi bagi sperma agar pergerakannya baik, dan 1 buah kelenjar prostat yang fungsinya menghasilkan cairan dan membantu sperma tetap bertahan pada pH asam pada cairan vagina, serta 2 buah bulbus uretral atau Cowper glands yang fungsinya menghasilkan cairan yang berperan sebagai pelumas pada saat melakukan hubungan seksual. Sekian
tugas reproduksi pada laki-laki. Terima kasih.